Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang gimana cara menganalisis data regresi linear berganda di aplikasi SPSS. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari regresi. Regresi adalah analisis yang digunakan untuk menyelidiki hubungan antara variabel dependent Y dengan variabel independen atau penjelasan prediktor yang dilambangkan dengan X. Sedangkan regresi linear berganda adalah digunakan untuk menyelidiki hubungan antara variabel dependen Y dengan beberapa variabel independen X1, X2, dan seterusnya. Oke, langsung saja masuk ke tutorial analisis data regresi linear berganda. Inilah data dari yang akan digunakan untuk menganalisis regresi linear berganda. Yang pertama, measure yang digunakan itu harus scale karena itu merupakan syarat wajib untuk regresi linear berganda. Oke, selanjutnya untuk cara menganalisisnya kita masuk ke analyze, regression, lalu linear. Setelah itu masukkan IP ke dependent. IP termasuk merupakan simbol dari dependent yang disimbolkan dengan Y. Setelah itu masukkan UNAS, MPT, dan TPA ke independen yang disimpal dengan X tadi. Setelah itu kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya sini akan menjelaskan dari data-data tersebut. Hipotesis awal H0 yaitu rata-rata ujian nasional atau UNAS SMA, skor UMPT, dan nilai tes potensial akademik atau TPA tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai indeks prestasi atau IP mahasiswa. Sedangkan H1-nya rata-rata ujian nasional, UNAS SMA, skor UMPT, dan nilai tes potensial akademik atau TPA berpengaruh signifikan terhadap nilai indeks prestasi atau IP mahasiswa. Dan taraf dan taraf signifikansi untuk pengujian hipotesisnya yaitu 0,05 atau 5%. Setelah itu kita akan menjelaskan tentang analisis hasil pengelolaan dan ini merupakan persamaan regresi yang diperoleh, yaitu IP sama dengan 1,903 min 0,024 0,02 dan plus 0,05 plus dan konstan 1903 menyatakan bahwa variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata IP mahasiswa sebesar 1,903. Setelah itu kita melakukan uji F atau serentak, dan di sini H0 bisa itu sama tidak berpengaruh secara serempak variabel X terhadap variabel Y, dan hasilnya ada pengaruh secara serempak variabel X terhadap variabel Y, dan nilai signifikansinya kurang dari alfa atau 0,129 kurang dari 0,05, maka terima H0. Sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi IP, Y, atau UNAS UMPT TPA secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap IP.
Setelah itu uji T parsial, dan ini datanya. Untuk variabel X1 H0 sama dengan tidak ada pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y, dan H1-nya ada pengaruh antara variabel X1 dengan variabel Y. Untuk variabel yang lain B-nya menyesuaikan, dan ini jadi kesimpulannya UNAS nilai signifikansinya itu 0,725, maka terima H0. Karena terima H0 maka tidak berpengaruh. UMPT 0,7, nilai signifikansinya 0,797 dan terima 0 jadi tidak berpengaruh, dan TPA 0,021 terima H0 juga dan jadi tidak berpengaruh. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai IP tidak berpengaruh terhadap hasil dari UNAS, UMPT, dan TPA. Ya, sekian tutorial dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.